Cerita ini kejadian di tahun 2000-an. Ada seorang cowok, umurnya 26 tahun, sebut aja namanya Prio. Oke. Oke. Dia tinggal di daerah Jakarta Timur. Di suatu sore, Prio ini baru pulang kerja. Dia nyetir mobil pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, dia mampir dulu ke warung dekat rumahnya dia. Nah, di situ posisinya tuh Prio nyetir mobil tuh sambil nelpon. Bahkan sampai setelah turun mobil dan jalan ke warung pun, dia masih nelponin urusan kerjaannya dia. Dia nyetir sendiri, Bi. Nyetir sendiri. Oke. Sampai akhirnya, baru banget Prio masuk ke dalam warung, dia mau beli rokok, tiba-tiba ada ibu-ibu teriak histeris minta tolong kenceng banget. Hah? Gara-gara si ibu-ibu ini ngelihat anaknya kegencet mobilnya Prio. Ya Allah. Dia nggak nyadar. Si Prionya. Iya. Si Prionya nggak nyadar. Karena ternyata jalanan tempat Prio parkir tuh nggak rata. Dan Prio dengan cerobohnya lupa buat narik rem tangan mobilnya dia sebelum dia keluar mobil. Aduh. Sampai akhirnya mobilnya mundur dan nabrak tembok. Tapi pas banget di belakang mobilnya Prio ini ada anak kecil. Ya Allah. Akhirnya anak kecil ini kegencet di antara mobil Prio dan tembok itu. Dan seketika mati di tempat. Ya ampun. Nah dari situ Prio dilaporin ke polisi sama warga. Tapi karena orang tuanya Prio cukup tajir dan punya power lah, akhirnya Prio bisa bebas gitu aja dari jeratan hukum. Parah banget kan? Iya, iya, iya. Tapi nggak sampai situ Muinat. Kecerobohannya Prio ini, dan karena Prio bisa bebas gitu aja, Hah. itu tuh bikin warga marah. Dan Prio tuh kayak dikucilin, disalah-salahin, dimaki-maki sama hampir semua tetangganya di daerah perumahannya dia. Iya. Dan gak cuma tetangganya aja ternyata. Jadi si Prio ini hampir tiap minggu di malam banget sama ocehan tetangga-tetangganya dan sosok anak kecil yang nyamperin dia pas dia lagi tidur ini. Hah. Prio tuh mutusin buat pindah rumah aja lah, dia kayak pindah rumah sendiri ke daerah Jakarta Selatan, pisah dari keluarganya. Nah, setelah pindah rumah, cemoohan dari tetangganya sih hilang. Hah. Tapi Prio ini masih sering ketindihan dan sosok anak kecil ini tuh masih sering datengin Prio malam-malam. Wah, Anjir, serem ngikut. banget. Ngikut, iya kayak ngikut gitu Muy. Hah. Si anak kecil ini tuh berdiri, persis kayak dia di rumah, berdiri dengan tatapan kosong di samping kasurnya Prio. Itu tuh hampir tiap minggu, Hah. pas Prio lagi tidur. Singkat cerita, Prio ini nikah dan punya anak. Nah, setelah Prio punya anak, Prio ini masih sering ketindihan gitu kayak tidur, terus tiba-tiba melek sadar tapi badannya nggak bisa gerak. Nah, tapi setiap Prio ketindihan, dia tuh udah nggak pernah didatengin sama sosok anak kecil ini. Jadi cuma ketindihan doang gitu. Jadi kayak bisa melek tapi nggak bisa gerakin badannya. Tapi untungnya gak didatengin sama sosok anak kecil ini. Oke. Sampai akhirnya sekitar 4 atau 5 tahunan kemudian, di suatu malam pas Prio sama istrinya lagi tidur, tiba-tiba anaknya Prio tuh nyamperin kamarnya dia. Anaknya dateng dan maunya tuh tidur sama bokap nyokapnya aja gitu loh. Nah, hal itu tuh ternyata nggak terjadi sekali dua kali. Anaknya Prio tuh hampir kayak tiap minggu malam-malam masuk ke kamar bokap nyokapnya buat numpang tidur. Pas ditanya kenapa suka tiba-tiba masuk ke kamar mereka, anaknya tuh nggak mau jawab. Prio tuh ngerasa kayak ya dia sama istrinya butuh privasi gitulah sebagai suami istri. Dan dia juga mau anaknya tuh mandiri bisa tidur sendiri gitu kan. Iya. Akhirnya Prio maksa anaknya buat tidur sendiri. Dan kayak sampai diancem, papa kunci kamarnya ya biar kamu nggak bisa masuk-masuk kamar lagi. Sampai digituin anaknya. Nah akhirnya gara-gara takut diancem kayak gitu, anaknya ini ngaku akhirnya. Kayak alasan dia buat masuk ke kamar bokap nyokapnya malam-malam tuh karena si anaknya ini tuh sering didatengin sama sosok anak kecil yang tiba-tiba muncul berdiri di samping kasurnya dia. Oh, jadi pindah ke anaknya. Nah, kayaknya tuh kayak gitu. Nah,
ngedenger cerita itu, Prio tuh kayak langsung keinget, apa jangan-jangan sosok anak kecil yang dulu ngedatengin Prio di malam hari dan udah gak pernah muncul lagi, ternyata dalam beberapa tahun terakhir malah datengin anaknya. Iya, iya. Nah tapi Prio tuh kayak denial gitu loh, dia kayak gak mau percaya sama pikirannya dia sendiri. Dan dia malah mutusin buat gak percaya sama omongan anaknya. Akhirnya di situ Prio marahin anaknya, bilang kayak anaknya cuma halusinasi dan dipaksa buat si anaknya ini tidur di kamarnya sendiri. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, tiba-tiba Prio tuh melek dari tidurnya. Kayak Prio bisa buka mata tapi gak bisa gerakin badannya, ketindihan lagi, Moinat. Nah tapi Prio ini ngelihat dari ekor matanya dia, ada anak kecil yang berdiri di samping kasurnya dia. Anak kecil ini berdiri dengan tatapan kosong gitu aja di samping kasurnya Prio. Di situ tuh Prio sadar, itu tuh anaknya dia. Tapi yang aneh adalah, anaknya Prio ini berdiri di samping dia sambil megang pisau di tangannya. Dan tiba-tiba anaknya Prio ini jalan pelan-pelan ke arah istrinya Prio, naik, duduk, nindihin ke atas badan istrinya Prio yang lagi tidur, dan langsung ngegorok leher ibunya sendiri. Terus meninggal. Dan meninggal. Kayak darahnya sampai ngocor kemana-mana. Tapi ya di situ Prio cuma bisa diem karena kayak dia nggak bisa gerakin badannya gitu kan. Anjir. Di situ Prio cuma bisa melek tapi nggak bisa gerakin badannya sendiri. Tiba-tiba anaknya Prio dengan tatapan kosong naruh pisau itu di atas badannya Prio. Terus seketika anaknya Prio ini lari keluar rumah, teriak-teriak minta tolong sampai akhirnya warga masuk ke dalam kamarnya Prio dan nuduh Prio tuh yang ngegorok leher istrinya sendiri. Karena kayak ya cuman Prio yang ada di kamar itu kan. Iya. Gara-gara kejadian itu Prio dilaporin ke polisi gara-gara tuduhan ngebunuh istri sendiri. Prio coba jelasin kronologi yang dialamin, tapi dengan alasan yang gak masuk akal ya gak ada yang percaya gitu kan. Iya. Tapi balik lagi Muinat, karena orang tuanya Prio tuh kayak dalam tanda kutip punya power gitulah. Ya keluarganya mikir at least Prio jangan masuk penjara lah. Akhirnya Prio dimasukin ke rumah sakit jiwa. Dari situ Prio udah cukup tenang dengan ya dia gak masuk penjara lah at least. Tapi ternyata di malam hari Prio ini masih sering ketindihan dan didatengin sama sosok anak kecil yang mati kegencet mobilnya Prio. Padahal udah di rumah sakit jiwa. Padahal udah di rumah sakit jiwa, maksudnya kayak ya dia udah dapat akibatnya gitu loh Moy. Ya istrinya sampai meninggal gitu kan. Tapi anak kecil ini masih sering datengin Prio di malam hari. Dan sosok anak kecil ini berdiri di samping kasurnya Prio, tapi bukan dengan tatapan kosong. Sosok anak kecil ini senyum lebar ngeliatin Prio. Dia puas gitu ya ngerasanya. Kayak dia ngerasa puas gitu sih Nat, menurut gue ya. Gara-gara dalam tanda kutip si sosok anak ini tuh kayak udah puas balasin dendamnya dia gitu loh. Tapi kalau misalnya si Prio berani masuk penjara, kayaknya istrinya juga nggak akan meninggal juga sih Bi ya. Oh maksudnya di awal-awal yang kecelakaan si mobilnya dia itu ya? Hah. Menurut gue sih iya Mui.